Pada saat keputusan saya harus resign itu termasuk keputusan yang berat ya, karena hampir sebagian besar itu tidak ada yang mendukung. Dalam memulai usaha itu memang tidak ada semuanya yang mulus, pasti akan mengalami kegagalan. Pernah ditipu, ya, didolimin orang, dan itu kita alamin semuanya. Sampai saat ini kita dipercaya oleh Istana Negara, ya, Istana Jakarta, Istana Bogor, Istana Yogyakarta, Istana Cipanas, terakhir Istana Tampak Siring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Purnomo, saya pemilik usaha Haji Karpet, Hernadi Jaya Karpet. Alhamdulillah usaha ini berdiri mulai dari tahun 2005. Saya memulai usaha ini dari nol, dari pinggir jalan. Saya dulu memulai bisnis ini, awalnya saya ini karyawan. Ya, saya karyawan dari tahun 96 dan saya keluar dari tahun 2010. Karena awalnya terpaksa ilmu ende kepepet, saya mulai merintis apa aja. Mulai jualan spray, jualan daster, jualan payung, dan alhamdulillah ketemulah bisnis karpet ini. Pada saat keputusan saya harus resign itu termasuk keputusan yang berat ya, karena hampir sebagian besar itu tidak ada yang mendukung, kecuali satu orang, istri saya. Justru yang menyuruh saya keluar itu adalah istri saya. Karena bisnis itu berisiko, tapi tidak berbisnis itu sebenarnya lebih berisiko. Banyak sekali yang tanya sama saya, Pak Heru gimana sih usaha baru beberapa tahun tapi sudah berkembang. Saya selalu ingetin ke teman-teman, tolong pertama luruskan niat. Di dalam berbisnis itu nomor satu luruskan niat. Kita niatnya mau apa sih? Kalau cuma hanya niat mencari uang, memperbanyak kekayaan, mungkin bisa jadi akan jatuh dan jatuhnya itu akan sakit sekali. Tapi luruskan niat bagaimana kita bisa membantu orang, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Dalam memulai usaha itu memang tidak ada semuanya yang mulus, pasti akan mengalami kegagalan. Pernah ditipu, ya, didolimin orang, dan itu kita alamin semuanya. Jadi dari awal kita memulai dari tahun 2005 itu, nah 2009 kita pernah ketipu 20 juta, ya. Dan berikutnya terus 40 juta, 60 juta, dan kita tidak menyerah, kita yakinlah. Setiap kegagalan-kegagalan ini yakin suatu saat kita akan menemui keberhasilan. Dan alhamdulillah tahun 2010 saya mulai mengakuisisi pabrik karpet. Alhamdulillah sampai saat ini perusahaan kita termasuk perusahaan yang nomor satu di bidang produksi karpet custom. Terbukti sampai saat ini kita dipercaya oleh Istana Negara, ya, Istana Jakarta, Istana Bogor, Istana Yogyakarta, Istana Cipanas, terakhir Istana Tampak Siring untuk memproduksi karpet untuk istana itu. Baik red karpetnya, ruangannya maupun karpet masjidnya. Dan juga alhamdulillah banyak instansi-instansi negara, ya, BUMN dan masjid-masjid agung di seluruh Indonesia juga mempercayakan produksinya di Haji Karpet. Karpet custom ini termasuk karpet yang premium ya, tidak semuanya orang beli. Kalau kita pasarkan di toko-toko itu kemungkinan juga kecil bisa beli, apalagi harganya di atas harga tanah. Nah, kita selalu berpikir sederhana, market kita siapa? Di Indonesia ada 270 juta penduduk. Kita ambil 20% saja yang memiliki kemampuan ke atas ya, 20 atau 10%.
10% dari penduduk Indonesia memiliki kemampuan untuk membeli lebih. Itu saja sudah 27 juta. Nah, market kita di situ. Alhamdulillah sampai saat ini kita lagi wait and see semuanya ya, maksudnya menunggu ya. Ya insya Allah lah, mungkin belum sampai ke produksi karpet mungkin. Mungkin setelah upacara 17 Agustus, pembenahan karena gini, karpet itu bagian terakhir Mas. Di dalam pembangunan sebuah gedung, karpet itu bagian terakhir. Nah ini untuk produksi karpet handmade itu pertama kali itu kita melakukan desain ya, desain sesuai dengan permintaan customer. Ya, permintaan customer, kita lakukan tracing, nanti kita sesuaikan warnanya, warnanya dengan permintaan customer. Nah setelah dilakukan tracing nanti keluar ininya ya, desain. Nah gambar, terus kita buat sampel ya, kita buat sampel, nanti approve customer, begitu customer oke, baru ke tahap berikutnya yaitu stencil ya, digambar di kanvas. Setelah proses desain tadi, nah proses berikutnya yaitu stencil, yaitu menggambar desain. Seperti kayak ini kan permintaan untuk Balai Kartini ya, untuk Barom didesain ini langsung. Kita pakai infocus ya, pakai infocus dengan disesuaikan ukurannya dengan actual. Nah kemudian dilakukan stencil nih sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini satu persatu ada yang rumit ya, sesuai dengan inilah permintaan. Nah setelah proses stencil ini langsung dilakukan proses loom ya, loom seperti ini penembaan. Nah, contohnya ini. Nah, tadi ya setelah stencil ini. Nah ini kebetulan ini order dari Timor Leste ya, untuk istana red carpetnya Timor Leste, tetangga kita. Nah untuk teman-teman yang operator ini itu membutuhkan training minimal 3 bulan untuk bisa benar-benar melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Proses terakhir dari produksi karpet custom itu adalah finishing. Nah finishing ini terdiri dari hemming ya, hemming itu memberi lem ya, karpet yang sudah dilaktek ya, udah dikasih lem, itu di hemming namanya. Ini biar rapi, bawahnya biar rapi di sini. Nah, berikutnya dilakukan proses impact ya. Impact di sini ini yang keluar jalur ya kan, yang benang-benangnya tidak sesuai itu dicabut ya. Dicabut pakai ini, terus ini dilurusin. Nah, next berikutnya yaitu siring. Ya, siring itu merapikan. Kayak mengamplas ya, kayak amplas itu dirapikan biar tampilannya itu bagus. Nah setelah semuanya nanti juga ada tim yang ngecek, ada juga carving ya, kita lihat yuk carving di sini nih, carving nih. Nah ini carving ini biar huruf-hurufnya timbul ya, di sini huruf-hurufnya timbul dan sesuai dengan. Nah ini kebetulan untuk lift ya, lift. Ya, lift ada Senin, Selasa, Rabu sesuai dengan hari. Nah, ini lakukan proses carving namanya. Alhamdulillah ya sampai saat ini produksi kita setiap bulan itu hampir 3.000 sampai 5.000 meter ya setiap bulannya. Dan kita bersyukur pada saat COVID kemarin kita tidak ada PHK dan juga tidak ada pengurangan gaji. Dan sampai saat ini pun juga kita masih menerima terus karyawan karena kebutuhan untuk karpet handmade ini sangat besar. Apalagi sebentar lagi pilkada. Saya selalu terus ya kita support karyawan, kita selalu ingatkan. Pertama yaitu kita harus selalu dekat sama yang di atas ya kan. Usaha ini hanya ikhtiar ya, ikhtiar. Tapi semua kita serahkan sama di atas. Makanya oleh karena itu kita selalu ingin ke karyawan,
Jangan lupa sholatnya, sholat duha, ya kan, bersedekah dan sebagainya. Karena kalau hanya sekedar bekerja saja, belum tentu Allah akan datangkan rezeki yang banyak. Merubah mindset. Bukan kita memberi rezeki karyawan, justru marah rezeki karyawanlah yang lewat kita. Bukannya kita membutuhkan bukan karyawan membutuhkan kita, justru kita membutuhkan mereka, ya kan? Inilah prinsip berbagi ini yang seperti ini. Jadi bukan kita memberi mereka, ya, tapi sebenarnya kita membutuhkan doa-doa mereka. Ukuran 70 kali 100 cm bahan depannya pilih aja sesuai dengan selera dan kebutuhan kakak. Bisnis itu bisa untuk semuanya. Jadi semua bisa jadi pengusaha. Karena apa? Orang yang sukses itu bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya orang pinter, dan bukan miliknya orang yang berpendidikan tinggi, tapi milik semua orang yang punya mimpi dan kemauan. Oleh karena itu kita yakinlah, asal kita punya mimpi, kita pengen merubah nasib, Allah akan merubah nasib suatu kaum itu mau merubah.